Ini judul aslinya, sebenarnya ini buku terjemahan. Jadi judul aslinya itu Sofahat min Sobil Ulama. Ini kalau di cetakan yang keduanya, ini cetakan yang kedua. Kalau di judul aslinya tahun 1974, lalu diterjemahkan mulai tahun 2012. Nah ini cetakan ke 10 di tahun 2023. Penulisnya Syekh Abdul Fattah Abu Budah. Beliau seorang ulama di bidang hadis dari Suriah. Nah, beliau menulis buku atau menyusun buku tentang kisah-kisah kesabaran para ulama. Nah, buku ini berkisah tentang perjalanan para ulama, bagaimana mereka dengan kesabarannya menuntut ilmu dengan berbagai keadaan dan kondisinya pada saat itu. Mengingat kalau kita bandingkan pada zaman modern ini yang serba instan dan cepat, ilmu itu mudah didapat, bahkan hanya dengan satu kali klik. Dengan satu kali klik kita bisa mengetahui berbagai ilmu yang ada di dunia ini. Jadi bukan hanya satu tempat, berbeda dengan para ulama terdahulu. Nah, diceritakan dalam buku ini bahwa ini banyak sebenarnya, tidak hanya satu ulama saja, cuma yang lebih kuat dan banyak diceritakan dalam buku ini tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kenapa? Karena beliau mulai melakukan perjalanan untuk mencari ilmu itu pada usia 16 tahun. Nah, pada usia 16 tahun beliau melakukan perjalanan selama yang pertama itu 1 bulan dan hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Dan hanya untuk mendapatkan 1 hadis saja. Atau diceritakan juga ada Imam Jarir bin Abdillah yang melakukan perjalanan juga selama 1 bulan. 1 bulan itu untuk sampai ke tempat Abdullah bin Unais. Berarti kalau bolak-balik selama 2 bulan mungkin. 1 bulan dengan berjalan kaki. Itu yang lebih luar biasa. Itu dulu melakukan perjalanan untuk mencari ilmu itu hanya dengan berjalan kaki. Nah, yang perlu dilihat juga, para ulama di sini itu kebanyakan mereka itu tidak kaya, bahkan sangat miskin. Itu kenapa mereka melakukan perjalanan itu hanya dengan berjalan kaki. Bahkan ada namanya Imam Baqi bin Makhlad. Beliau melakukan perjalanan juga hanya untuk menemui Imam Ahmad bin Hanbal ini. Nah, namun ketika beliau sampai di Baghdad, itu ternyata Imam Ahmad bin Hanbal itu sedang dipenjara. Karena pada saat itu penguasa itu biasanya kalau di Timur Tengah itu menganut sistem mazhab. Jadi mewajibkan rakyatnya bermazhab hanya satu saja gitu. Jadi tidak bebas. Misalkan penguasa yang ini lebih suka dengan Imam Syafi'i, berarti pasti mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, mazhab yang lainnya itu ditekan gitu biasanya. Nah, kebetulan pada saat itu Imam Ahmad bin Hanbal itu sedang dipenjara. Nah, Imam Baqi ini sampai ingin bergurunya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mencari cara bagaimana menemui Imam Hanbal ini. Nah, lalu ditemukanlah cara, karena di situ banyak pengemis di sekitar pemerintahan itu. Nah, beliau sampai menyamar menjadi pengemis setiap hari, sampai bertemu dengan, hanya untuk misalkan 1 harinya Imam Hanbali menyampaikan 1 hadis atau 1 pelajaran saja gitu, dia balik lagi terus ke situ lagi, terus sampai akhirnya si penguasa pada saat itu meninggal. Sampai penguasa meninggal, nah Ahmad bin Hanbal pun keluar dan terhormat kembali atau tersohor kembali gitu. Nah, tapi setelah Ahmad bin Hanbal ini keluar dari penjara, nah si Imam Baqi ini ternyata sedang sakit. Nah. Lalu dicari oleh Ahmad bin Hanbal ini karena beliau salah satu murid yang
paling rajin gitu sampai effortnya gitu luar biasa sampai jadi pengemis. Nah ternyata setelah ditanyakan dan ditemui, Imam Baqi ini tinggal di kamar yang sempit, bahkan bisa dibilang mengenaskan gitu lah. Karena misalkan tidak ada kasur, makanan seadanya, nah, terus tidur di tikar gitu. Nah, itu. Terus salah satu kisah lainnya ada imam yang kelaparan selama 3 hari atau bahkan berbulan-bulan hanya misalkan minum air saja. Bahkan diceritakan juga bahwa penulis ini Syekh Abdul Fattah Budah ini, beliau juga pernah mengalami kelaparan selama 2 kali dalam perjalanannya mencari ilmu. Yang pertama ketika beliau sedang berkuliah, beliau hanya punya uang sebanyak 13 kirsi. 13 kirsi itu saya lihat satu kirsinya itu sebesar 360 perak. Nah, hari yang pertama dia datang ke restoran, nah lalu si pelayannya datang gitu menghampiri si Abdul Fattah, karena biasanya seorang pelajar itu banyak uang dan suka memberi tips gitu kepada pelayan. Nah akan tetapi pada saat itu karena uangnya sudah sedikit, nah beliau berpura-pura sakit dan meminta roti dan kuah saja, itu seharga 3 kirsi. Nah terus pulang belajar biasa sampai sore tidak makan lagi. Nah pas di jalan dia bertemu dengan tetangga yang anaknya disuruh meminjam uang kepada si Abdul Fattah. Nah terus karena sisanya tinggal 10 kirsi, diberikanlah 5 kirsi uang itu, sisa 5 kirsi lagi. Nah jadi tidak makan. Nah besoknya udah hari kedua, ada teman kuliahnya yang juga memberi isyarat kalau dia belum makan juga. Nah terus harapan Syekh Abdul Fattah itu silakan belikan uangnya, misalkan beli makan, kita makan bareng. Itu dari asrama itu atau misalkan di kosan itu. Nah ternyata setelah diberikan uangnya, si temannya itu tidak datang, jadi dimakan sendiri lah gitu si uangnya itu. Sampai akhirnya Syekh Abdul Fattah kelaparan. Nah terus bertemu dengan teman yang lainnya karena mukanya sudah pucat, ada pias bagaimana gitu. Namun beliau ini tidak menceritakan kalau saya sedang kelaparan, uang saya habis dan lain sebagainya, tidak gitu. Tapi disembunyikan sampai akhirnya temannya mengerti gitu dan dibawa ke rumah makan dan sebagainya. Ini habis. Nah terus kisah yang lainnya juga yang tak kalah menarik itu ada Imam Bukhari. Kita sudah mengenal Imam Bukhari dengan karya Sahih Bukharinya atau yang tadi Ahmad bin Hanbal dengan musnadnya. Nah Imam Bukhari juga diceritakan di buku ini beliau sampai tidak punya apa-apa, termasuk baju. Jadi dia dalam keadaan telanjang gitu ketika ditemui oleh sahabat dan murid-muridnya gitu, sampai mereka patungan untuk membeli pakaian. Nah lalu Imam Ahmad bin Hanbal juga diceritakan beliau ketika selesai menulis musnad itu biasanya beda dengan Sahih. Kalau Sahih Bukhari, Sahih itu biasanya disusun sudah tematik berdasarkan temanya, misalkan hadis tentang saum, hadis tentang iman gitu. Jadi nah kalau musnad disusun itu berdasarkan sahabat yang menerima hadis itu, yang penting sampai ke Nabi gitu, mau Sahih, Hasan, Dhaif semuanya dimasukkan ke musnad. Nah perjalanan Imam Ahmad bin Hanbal itu menulis musnad setelah beliau melakukan perjalanan 2 kali mengelilingi dunia. Jadi
bukan hanya mencari ilmu itu tidak di satu tempat saja, tapi kebanyakan para ulama itu merekomendasikan untuk melakukan perjalanan. Kenapa? Karena biasanya banyak sudut pandang yang berbeda dari setiap guru-guru di tempat lain. Nah, kalau misalkan kita lihat kenyataan pada hari ini, kalau misalkan termasuk kita juga, itu dalam mencari ilmu itu kurang lah gitu, termasuk dalam adab dan lain sebagainya. Nah, saya perhatikan juga anak-anak yang sekarang itu lebih banyak malasnya gitu, karena mungkin sudah terlalu terlena kalau menurut saya dengan teknologi yang ada pada saat ini, termasuk adanya gadget dan buku gitu. Kalau dulu buku itu sangat berharga gitu, makanya para ulama banyak menulis buku, masuk Syarahul Fatani. Nah, lihat anak-anaknya sekarang, jangankan menulis buku, misalnya menulis 10 baris saja pelajaran kitabah itu sudah banyak yang protes gitu. Nah, kita skip saja. Ini kelebihannya dari buku ini, kisah-kisahnya nyata bersumber dari kitab-kitab Islami yang biasanya dibaca, atau misalkan dari tafsir dan sebagainya. Lalu buku ini juga memberikan motivasi yang kuat bagi pelajar untuk lebih sabar dalam menuntut ilmu dan juga mengandung pendidikan karakter yang kuat. Nah, cuma kekurangannya kisah-kisah yang ada dalam buku ini tidak ditulis secara rinci atau detail. Jadi hanya misalkan satu kejadian tentang satu ulama, sudah begitu saja. Jadi sehingga kurang menarik kalau misalkan untuk orang yang suka dengan sejarah. Itu mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai buku ini.